Halo, bertemu lagi dengan saya Gia. Kita akan kembali membahas tentang contoh lain pembuktian algoritma iteratif pada video ini. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Di sini kita punya suatu algoritma yang diklaim akan mereturn nilai Y pangkat Z. Oke, di sini kita bisa klaim apa yang ingin kita buktikan kebenarannya. Di sini kita punya fungsi power YZ. Di sini kita klaim akan mereturn nilai dari Y pangkat Z. Apa yang bisa kita lihat dari algoritmanya, kita simpan dulu di fakta. Di fakta di sini kita punya nilai X 0, yaitu 1. Kemudian di sini kita punya nilai X pada iterasi ke J adalah nilai pada nilai X pada iterasi sebelumnya kita kalikan dengan Y. Y di sini memang merupakan suatu variabel, tapi kalau kita lihat di algoritmanya dia tidak pernah berubah. Jadi kita bisa menganggap dia sebagai suatu konstanta yang nilainya kita dapatkan dari argumen fungsi tersebut. Atau alternatif lain bisa juga kita menganggap dia sebagai variabel yang artinya karena dia nilainya tidak pernah berubah, kita bisa bilang YJ itu adalah YJ minus 1. Karena nilai Y pada iterasi saat ini itu adalah nilai Y pada iterasi saat ini juga. Ini bisa kita tulis seperti ini contohnya. Tapi ini kalau tidak kita tuliskan pun tentunya tidak masalah. Oke, itu untuk nilai X-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini agak berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Di sini kita mempunyai for instead of while. Kalau kita punya for, sebenarnya kan secara implisit di sini itu ada penambahan nilai J-nya kan. Mirip-mirip dengan while, tapi pada saat iterasi ke I, sorry, iterasi ke satu, nilai J itu adalah 1. Iterasi kedua, nilai J adalah 2. Dan seterusnya sampai iterasi ke Z nilai J adalah Z. Kalau di sini 2, berarti nilai J1 itu adalah 2, J2 itu adalah 3, dan seterusnya. Tapi karena di sini kita punya 1, berarti kita sebenarnya bisa juga menulis nilai J1 misalnya itu adalah 1 dan nilai J pada iterasi ke I itu adalah nilai J pada iterasi sebelumnya kita tambahkan 1. Secara implisit kan sebenarnya ada seperti ini. Atau sebenarnya kita juga bisa menulis J0 yaitu nilai J sebelum kita masuk ke iterasi. Karena dia dimulai dari 1 berarti sebelum masuk kita bisa menganggap dia nilainya adalah 0. Oke, kita bisa nulis seperti ini. Dari sini sama seperti contoh-contoh sebelumnya kita cek nilai yang kita punya untuk berbagai iterasi. Iterasi I, kita cek nilai X pada iterasi ke I dan juga J pada iterasi ke I. Sorry, di sini saya akan menggunakan I instead of J karena J itu sudah digunakan sebagai penanda iterasi. Oke, kemudian di sini saya bisa lihat nilai I 0, X0 itu adalah 1 dan J0 itu adalah 0. Kemudian pada iterasi ke-1, kita punya nilai X1 itu adalah X0 dikalikan Y, di mana X0 itu adalah 1, sehingga saya punya nilai Y. Kemudian nilai J1 itu adalah 1. Kemudian pada iterasi kedua, kita juga punya nilai X2 itu adalah X1 dikalikan Y dari sini. Dan nilai X1-nya itu adalah Y, sehingga saya punya Y kuadrat. Dan nilai J2 itu adalah 2. Saya coba simpulkan kalau saya punya iterasi ke K, maka XK-nya itu akan menjadi Y pangkat K, dan ini akan menjadi K. Karena kita lihat polanya ya. X0 dia itu 1, itu Y pangkat 0. X1 Y pangkat 1, X2 Y pangkat 2, sehingga XK itu Y pangkat K. Dan kalau untuk J itu menjadi seperti ini. Sehingga loop invariant yang saya punya, yang saya klaim saat ini adalah XK
itu Y pangkat K, dan IK itu adalah K. Dan ini berlaku untuk JK. Dan ini berlaku untuk K lebih besar atau sama dengan 0. Buktinya kita bisa menggunakan induksi matematika. Base case untuk K sama dengan 0, kita lihat X0 berdasarkan fakta itu adalah 1, dan ini memang benar bisa kita tulis sebagai Y pangkat 0. Sehingga sesuai dengan apa yang ingin kita buktikan. Dan J, K, yaitu J0, itu berdasarkan fakta adalah 0, dan ini jelas merupakan si K itu sendiri. Sesuai dengan apa yang ingin kita buktikan untuk K sama dengan 0. Kemudian hipotesis induksi, kita misalkan untuk sembarang. Misalnya untuk sembarang I lebih besar atau sama dengan 0, misalkan benar bahwa XI itu adalah Y pangkat I, dan JI itu adalah I itu sendiri. Dan kita ingin membuktikan bahwa ini pun akan benar untuk I plus 1. Dengan berangkat dari fakta. XI plus 1 dari fakta yang kita punya itu adalah X sebelumnya dikalikan Y. Dan X sebelumnya, XI itu adalah Y pangkat I. Kita kalikan dengan Y, jelas menjadi Y pangkat I plus 1. Dan JI plus 1 itu adalah dari fakta yang kita punya, dari fakta yang kita punya itu adalah J sebelumnya ditambah 1, dan J sebelumnya itu adalah, yang ini, I, kita tambahkan 1, sudah sesuai dengan apa yang ingin kita buktikan. Sehingga loop invarian bisa kita nyatakan benar. Selanjutnya, proof of correctness. Di sini kita cek apakah ada kondisi di mana kita tidak masuk ke loop. Di sini misalkan kalau kita punya nilai Z-nya itu adalah 0. Apa yang terjadi? Untuk Z sama dengan 0, di sini kita punya nilai power YZ akan mereturn nilai X tanpa masuk ke iterasi, karena dia itu dimulai dari J-nya 1 sampai Z, sehingga kalau Z-nya 0 dia nggak akan masuk ke iterasi, sehingga yang di return adalah nilai 1, di mana 1 jelas merupakan Y pangkat 0. That's fine. Kemudian untuk Z yang lebih besar dari 0, kita akan selalu masuk ke iterasi. Yang di return adalah nilai X pada iterasi terakhir. Cek dulu apakah iterasi terakhir akan selalu ada. Dia akan masuk ke loop, dan loop pasti berhenti karena nilai J terus bertambah hingga Z. Oke. Nah, berarti di sini kita misalkan lagi T adalah iterasi terakhir. Apa yang terjadi? Nilai J pada iterasi terakhir berdasarkan algoritma, ingat ini for bukan while to Z, berarti dia selama iterasi ini akan bernilai Z, sehingga ketika dia keluar dari iterasi nilainya tetap Z. Kemudian JT berdasarkan loop invarian, dia nilainya adalah T itu sendiri. Berarti bisa saya simpulkan kalau T itu adalah si Z-nya. Sehingga yang akan di-return itu adalah nilai X pada iterasi terakhir, yaitu nilai XZ, karena Z-nya sama dengan T. Dan
berdasarkan loop invarian, XZ itu akan menjadi Y pangkat Z. Dan ini memang apa yang ingin kita buktikan. Baik, sekian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.